jenengan anak bapak jenengan, kan begitu? Yakin nggak? Yakin. Kemudian saya mengatakan, ayo tes DNA, aku nggak percaya jenengan. Sakit hati nggak jenengan? Kurang ajar berarti kan saya? Loh Habib kok kurang ajar? Saya ini anak bapak saya. Orang-orang tetangga saya, masyarakat bersaksi saya ini anak bapak saya. Loh kok ini Habib mengatakan, ayo tes DNA untuk membuktikan kalau jenengan putune, cucunya, abah ini. Lah kan kurang ajar orang seperti ini. Ternyata segelintir Habib masih salah paham soal tes DNA. Video tersebut adalah seorang Habib yang menolak melakukan tes DNA dengan alasan dianggap tidak percaya dengan orang tua sendiri, dianggap meragukan orang tuanya sendiri. Lah ini yang bikin kacau dan rumit. Atau memang sengaja dibikin rumit agar tidak dilakukan tes DNA? Ya, pokoknya banyak cara yang dilakukan oleh para Habib untuk menolak melakukan tes DNA dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak kuat untuk dijadikan bantahan. Lawang yang dimaksud tes DNA itu untuk mengecek silsilah yang sudah ratusan tahun lalu. Kok ini digambarkan tes DNA untuk mengetahui ayah, ibu, atau kakak nenek? Kalau untuk memastikan tersambung tidaknya seseorang kepada dzurriyyah Nabi, itu tes DNA-nya dari generasi ke generasi, bukan cuma satu generasi saja, bukan hanya sampai kakek nenek saja. Kalau cuma sampai kakek nenek, semua orang sudah paham dan tahu ketika hidupnya. Tapi yang jadi persoalan itu adalah nama Ubaidillah yang dalam kitab nasab dinyatakan tidak tersambung kepada Ahmad Al-Muhajir. Sebab Ahmad Al-Muhajir itu cuma punya 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Keterangan itu bisa dilihat di halaman 111 dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kemudian ulama abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9 awal juga tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad Al-Muhajir. Ubaidillah itu disebut sebagai anak Ahmad bin Isa hanya ditulis pada buku karangan Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang dikarang abad ke-14 Hijriah. Jadi kitab itu ditulis setelah ratusan tahun dari masa hidupnya Ubaidillah sendiri. Ubaidillah sudah meninggal, ratusan tahun kemudian baru ditulis kitab tersebut. Jadi tes DNA itu mau mengusut Ubaidillah itu tersambung tidak kepada Ahmad Al-Muhajir. Kalau Ahmad Al-Muhajir sendiri itu benar dzurriyyah Rasul berdasar kitab-kitab nasab di abad semasa orang yang bersangkutan masih hidup. Tapi benar tidak Ubaidillah itu anaknya Ahmad Al-Muhajir? Sementara klan Ba'alawi itu kan merupakan keturunan dari Ubaidillah, dan para Habib itu adalah keturunan Alawi. Jadi ini yang mau diusut, benar tidak Ubaidillah itu nasabnya tersambung kepada Ahmad Al-Muhajir? Paham ya? Tapi Habib tadi pemahamannya yang diragukan itu ayah, ibu, atau kakek nenek. Kan jauh banget. Bukan begitu bro. Lagian apa sih susahnya melakukan tes DNA? Seberapa sih beratnya melakukan tes DNA? Kalau orang merasa yakin dan punya bukti kuat sebagai keturunan Nabi, pasti mau dan berani melakukan tes DNA. Kalau tidak punya bukti kuat, ya pasti takut nanti malah ketahuan kalau nasabnya tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Tapi ini persoalan serius bro. Menyangkut Kanjeng Nabi, menyangkut pemimpin dan junjungan umat Islam sedunia. Tentu umat Islam tidak akan rela kalau nama Nabi dicoreng atau diklaim dan dimanfaatkan untuk suatu kepentingan oleh sekelompok orang. Ini Kanjeng Nabi bro, bukan orang sembarangan. Barang siapa yang berani mengaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi padahal dusta, maka siksanya sangat berat sekali, sangat pedih sekali. Kanjeng Nabi kok cuma buat mainan, Kanjeng Nabi kok diperlakukan sesuka hati. Umat Islam pasti tidak rela. Dan kenapa kok harus tes DNA segala? Ya agar semuanya itu jelas, agar semuanya terang benderang, tidak ada lagi yang disembunyikan. Agar ke depan polemik ini tidak muncul lagi. Kalau misal setelah melakukan tes DNA ternyata tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, bagaimana? Ya tidak apa-apa, tidak perlu marah apalagi sampai protes pada Tuhan. Terima saja kenyataan ini, terima saja takdir Tuhan meski terasa pahit dirasakan. Nah kalau ternyata setelah tes DNA kok terbukti tersambung kepada Nabi, bagaimana?
ya biasa-biasa saja, tidak perlu sombong apalagi arogan, tidak perlu pula melecehkan dan menghina pribumi lagi, tidak perlu pula mencaci maki pemerintahan yang sah. Tapi tetap tenang dan santai saja tinggal di negeri kami. Tapi kalau misalnya benar-benar tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya tidak mungkinlah orang akan mencaci maki pribumi. Tidak mungkin akan menghina pribumi, apalagi sampai melawan pemerintahan yang sah. Sebab para dzurriyyah Kanjeng Nabi yang asli itu orang yang taat hukum, mematuhi hukum, menghormati hukum yang ada selama hukum itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi itu kalau dzurriyyah Nabi yang asli loh. Kalau yang palsu biasanya ya sebaliknya.